Halo teman-teman, balik lagi di channel Sprite Indonesia sama Andi di sini. Sore ini kita bakalan bongkar Suzuki Smash injeksi. Ini motor bebek terakhir dari Suzuki. Ya bisa dibilang motor bebek buat ngangkut barang atau sehari-hari lah. Bisa juga ada anggapan motor sales begitu kan kalau misalnya dibandingin dengan segmen sejenisnya. Nah, untuk video yang sebelumnya kan kita udah review tampilan dan juga riding style. Di video ini kita bakalan telanjangin, plus kita tambah juga berhubung ini ada motor kantor, motor operasional. Kita akan coba interview dua teman staff kita bagaimana kesan pesannya dalam memakai Suzuki Smash injeksi ini selama kurang lebih 1 tahun atau 10.000 km. So, untuk detailnya jangan kemana-mana. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Ini adalah Suzuki Smash yang sudah kita telanjangin, kelihatan jelas banget semuanya di sini. Las-lasannya, chassisnya juga cukup unik karena ini ada 2 batang ternyata. Batang tengahnya ini kalau di Yamaha kemarin kan dia bulat tabung besar ya, ini dia kotak dan padat banget ini. Lalu ada seperti segitiga di sini. Memang untuk chassis ini luar biasa tebal banget untuk Suzuki si Smash ini. Lalu kita ke bagian belakang nih untuk chassis. Di sini memang ada sedikit lengkungan. Kalau teman-teman nanti bisa lihat nih di sini. Lengkungan ini memang terkesan kayaknya tuh rapuh gitu ya, ada cembung. Tapi ini sebenarnya memang hal yang biasa karena besi kotak kalau dilengkungin pasti dia akan ada cembung di sini. Nah, tapi Suzuki kerennya adalah dia tambahin lagi besi di bawahnya nih. Tuh. Jadi langsung kena yang di daerah dicembungin tadi menuju ke batang yang tengah nih yang di sini. Langsung ke paling belakang masuk. Ini aduh gila, besinya tebel banget sih. Las-lasannya juga ini nggak di grenda halus, jadi lasannya mentah dan langsung di finishing di cat.
cukup rapi semuanya untuk chassis. Cabeling juga sangat rapi, semuanya diisolasi sangat baik. Kalau teman-teman mau tahu, untuk Suzuki Smash yang cuma 115 cc ini, kiproknya ada di bagian depan sebelah kiri. Dan untuk besaran kiprok, ini cukup besar sih untuk di kelas bebek cc-nya ya. Lalu ada flasher di sampingnya. Kita turun ke bawah, showbreaker ya biasa lah ya, teleskopik biasa. Di video yang lalu juga sebenarnya udah dibahas sih. Nah, yang uniknya lagi, box filternya nih. Ini menariknya adalah filternya itu, jadi biasa ya kalau filter itu dia nggak ada lubang begini nih, dia cuma langsung filternya tok. Tapi di filter udaranya ini dia sudah termasuk kayak saluran filternya. Jadi masuk udaranya ini dari sini ternyata. Masuk lewatin filter baru ke mesin sini nih, ke throttle body sama si leher angsa injektor. Nah, kalau kita lihat dia punya tutup filternya, itu dia sudah ada ulirnya. Jadi ada alur untuk udaranya. Udaranya tipe basah ya, jangan lupa. Karena ada selang hawa balik lagi ke box filter. Lalu untuk di bagian throttle body kecil ya, karena memang ya cc-nya kecil. Soket-soket Suzuki untuk motor sama mobil ternyata sama persis. Jadi berbeda kayak di motor Honda itu, Honda motor sama Honda mobil soket-soketnya tuh beda. Nah, kalau di Suzuki ini sama nih. Jadi kayak bisa disubstitusi kali ya soketnya. Kita turun ke bawah lagi, ini injektornya yang cukup bikin apa ya, bikin aneh lah ya. Kalau biasa kita lihat tuh injektor tuh kecil, pendek gitu loh. Ini dia jauh banget jaraknya dan seperti tiang tinggi. Dan memang ketutup. Lalu ada, kalau kita turun lagi ke bawah, ini blok mesinnya ya tipikal motor bebek cc kecil lah, banyak sirip-siripnya gini nih, dia punya kayak heatsinknya. Lalu ini depan ini hanya cover blok. Mundur ke belakang ada koil. Lalu ini tadi kabel utamanya, cablingnya cukup oke, bagus, nggak ketinggalan. Karet ini ternyata ini untuk tutup si injektornya. Jadi ini mungkin satu-satunya motor bebek yang injektornya itu ada tutup karetnya loh. Nah, seperti ini nih. Tuh. Lalu ada di klip sama dia di sini 2 klip untuk ikat si karetnya itu. Gila ya, jadi bener-bener safety banget untuk daerah yang memang riskan patah atau gimana ya. Jadi Suzuki tuh bikin safety gearnya tuh luar biasa banget kayak. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tangki bensinnya. Nah, kecil sederhana karena memang ya volumenya hanya 3,7 liter. Tapi ya finishingnya oke, bagus lah. Fuel pump Denso masih buatan Thailand. Untuk ECU-nya itu ada di bagian bawah bagasi. Jadi di sini kan bagasi, ada aki. Nah, ini ECU-nya itu pas di bawah bagasi. ECU-nya cukup gede juga dan soketnya bagus banget, tebal juga. Busi, nggak begitu jauh ya. Kalau biasanya kan jaraknya agak jauh, ini cuma 1 jengkal udah nyampe. Lalu dinamo starternya juga ini gede banget, nonjol ke depan. Nah, ini yang menarik adalah gini, ini mesin bebek cc 15, biasanya itu 800 mili untuk pergantian oli periodiknya. Nah, ini cuma 650. Dan ini mungkin satu-satunya motor bebek yang cc kecil dengan oli ganti rutinnya 650 yang ada filter olinya. Filter olinya itu juga kemarin waktu ganti itu sebesar kayak motor fiction loh, dia punya filter olinya. Jadi kayak motor sport 150 cc filter olinya. Ya gini sih kita bisa tahu kalau ini sebenarnya mesinnya itu apa ya, lebih bagus gitu loh dibanding dengan segmennya dia gitu. Jadi sudah teknologinya sudah melangkah lebih jauh lah gitu loh. Itu tagline-nya siapa ya? Inovasi tiada henti. Suzuki, inovasi tiada henti. Ya teman-teman, setelah kita bongkar Suzuki Smash-nya dan kita udah bicarain semua dari rangka, terus cabeling, sama las-lasannya, pokoknya udah kelihatan semua lah ya dalemannya. Sekarang kita langsung coba interview atau tanya sama yang pakai motornya nih, karena ini kan memang motor operasional kantor dan
teman-teman karyawan kita di sini juga udah 1 tahun lebih dikit lah pakai Suzuki Smash ini, kurang lebih 10.000 kilo ada kali ya, atau mungkin lebih gitu loh. Oke. Ini ada Mas Mimin sama Mas Nandar. Oke, langsung aja paling enaknya pakai Suzuki Smash tuh di mana? Enaknya kalau menurut saya apa ya? Saya pakai udah kilometer sekarang 8.000 sekian ya. Enaknya itu cc-nya nggak bohong. Jadi kita kalau mau petok top speed itu bener-bener nggak bohong. Jadi ini kan 110 ya. Jadi 15, 110 masuk. Iya, itu positifnya di situ. Keduanya enaknya itu irit. Terus untuk dibawa lari motor sih nggak goyang ya, enak lah pokoknya untuk bawa stabil ya, bawa ngerebah juga enak, apalagi banyak itu udah ganti ya, tubeless gitu. Jujur itu sampai kaki saya itu pastinya tuh aspal kalau kita ngerebah. Terus apa lagi ya enaknya secara itu? langsung ketahuan ternyata motor operasional dipakai buat ngerebah. Ya kan kita perlu tahu tuh, aduh bang, jadi kemampuannya gimana ini motor ya kan? Dibawa ngerebah enak nggak, terus stabil nggak gitu kan? Belok-belokannya asik. Enak banget pokoknya enak. Iya. Paling minusnya di sok belakang. Agak keras ya emang menurut saya ya. Jadi ada kalau kita pas jalan rusak itu ada suara dikit lah gitu. Gitu iya betul, kayak mentok gitu. Mungkin terlalu empuk atau gimana saya sih nggak perhatiin ya, karena kan saya jarang ngucengnya juga. Paling bawa barang juga nggak gitu berat ya. Kadang-kadang. Nah sebelumnya kan pakai motor Matic juga kan? Ya. Bedanya sama Matic dibandingin sama Smash nih enaknya gimana atau mungkin nggak enaknya gitu? Kalau Matic nggak enaknya boros sih, lebih boros ya menurut saya ya. Kalau ini sih bisa ditanya lah. Irit banget pokoknya kalau pakai bebek ini. Nggak nyesel, nggak bikin kantong cepet jebol kosong lah, jebol gitu. Itu menurut saya. Untuk sisi tadi apa minusnya udah ya? Minusnya itu satu di shock ya. Sama apa sih ya minus di ini, saya kan terbiasa ganti oli kan per 2.000 km kalau untuk Matic ya. Kalau untuk bebek saya kemarin coba 2.500 kilo saya baru ganti oli, ternyata itu oli tinggal 1 tetes sudah kayak apa ya, bisa dibilang sanjrit gitulah. Berarti intinya ya, iya betul, olinya berkurang, nguap kayak olinya nguap gitu. Intinya kalau teman-teman pakai Smash ini maksimal itu 2.000 km udah harus ganti oli. Yang jelas ganti olinya aja yang berkala ya, betul. Tiap 2.000 kilo gitu kan. 2.000 km udah harus ganti, terus sama jangan lupa filter olinya. Ini kan kemarin udah dibahas, Ya, kemarin ada filternya kan. Ada filter olinya juga, kurang lebih volumenya kayak Yamaha Fiction punya filter oli sih. Jadi kayak motor betul. batang 150 cc. Iya. Oke, sekarang kita ke Mas Nandar. Gimana? Pengalaman. Oke, di sini gue Fajris Nandar. Di sini saya akan menjelaskan pemakaian ini ya, motor operasional. Udah berapa kilo? Motor ini saya pakai udah 11.000 km. Nah, pengalaman saya pakai ini sih iritnya dapat banget. Waktu itu saya dari Jakarta ke Tangerang, ke Cikampek, balik lagi sampai Bekasi itu cuma 1 tangki. Nah, itu pengalaman paling ini sih. 3 liter ya? Kurang lebih 4 liter ya? 3 sampai 4. Itu sekian. sekitar 25.000 rupiah. Pertalite ya? Ya, Pertalite irit banget. Pertalite. Nah, waktu itu pernah buat saya jatuh juga. Waktu itu saya nyalip mobil, saya kepotong sama motor, jadi saya ketabrak. Waktu itu jatuhnya cukup keras juga sih, tapi motornya tetap aman, nggak ada yang kayak mesin rontok atau apa. Cuma footstepnya aja rada-rada bengkok gitu doang. Bandel banget sih motornya. Kalau misalnya buat bawa barang, kirim-kirim barang gitu dari kantor tuh gimana tuh? Kalau buat kirim barang itu kan biasanya kartonnya gede. Emang rada sempit. Kalau misal kayak kaki gitu, kakinya rada nekuk. Cuman kalau bawa barang terus sama suspensi yang lumayan keras itu enak. Cuman mungkin rada lebih sempit aja gitu. Dibandingin Matic ya, tadi Ya, bawa Matic. cuma lebih panjang aja kan kalau Terus kalau Matic. dari riding style itu gimana? Posisinya enak, kayak misal nggak terlalu bungkuk, cukup tegap pakai ini. Nah, lu kan orangnya kan agak lebih tinggi daripada Ya, kita lebih di sini tinggi. kan. Maksudnya untuk postur tubuhnya tuh asik gak gitu loh? Asik. Saya tingginya 168 cm. Cukup enak. Oke. Berat badan lu sama dia punya shock breaker juga masih main ya? Iya, masih main, masih empuk.
apalagi kalau bawa pacar ya kan lebih enak. Anjir. Pertanyaan terakhir buat Mas Nandar, nggak enaknya di mana kalau naik Suzuki Smash ini? Karena saya buat bawa barang ya, kalau operasional itu mungkin kalau buat harian shocknya emang kurang enak. Kalau buat harian rada keras, mungkin bisa diganti shock yang aftermarket gitu bisa. Sama mungkin pemakaian saya aja sih, karena bawa barang jadi rantainya cepet kendor, jadi sering-sering cek rantai aja kalau bawa barang. Itu Berarti aja sih. Kayak tiap servis atau pas ganti oli cek Ya, rantai aja. cek rantai aja kendor apa enggak gitu. Sama ini sih ganti ban aja. Banyak kan masih ada ban dalamnya. Kalau misal bocor kan ribet, harus lama. Lama apanya namanya? Ambel. Ya nambelnya lama. Jadi kalau ban tubles kan tinggal ditusuk aja jadi udah beres. Ya berarti memang cukup ganti ban tubles aja ya, Iya. enak gitu ya. Ganti ban Overall tubles. sih semuanya oke lah ya kalau buat Iya. daily driver punya sih. Oke banget. Rekomen lah. Ya. Mantap. Paling gitu aja sih ya di video ini. Udah kita bahas luarnya, kita telanjangin juga, sama ya pemakaian kurang lebih 1 tahun atau ya 8.000 tadi sampai 11.000 km. Plus minusnya di mana? So teman-teman kalau misalnya masih mau beli ya mungkin sekarang second kali ya, udah nggak ada lagi ya. Paling gitu sih. Oke, jangan lupa subscribe. Thank you.